Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada setiap saudara umat Allah dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita ada di sesi yang kedua dari kesembuhan batin bagi anak yang mau digugurkan. Pada sesi kedua ini saya akan membahas akibat-akibat bagi anak yang mau digugurkan. Pada sesi yang pertama kita sudah membahas beberapa alasan utama kenapa orang mau melakukan pengguguran kandungan, dan saya juga sudah menjelaskan pandangan kebenaran firman Tuhan terhadap aborsi, bahwa itu adalah sesuatu yang ditentang oleh Allah sendiri. Saya juga menyarankan bagi saudara yang mengalami kondisi-kondisi khusus dalam kondisi medisnya untuk berkonsultasi kepada bapak atau ibu gembala di mana saudara berjemaat. Nah, pada sesi yang kedua ini kita akan membahas akibat-akibatnya. Ketika seorang anak mau digugurkan, tapi dia selamat dan dia lahir, dia menjadi manusia yang bertumbuh seperti manusia lainnya. Nah, saya menemukan akibat-akibatnya itu banyak sekali. Namun ada beberapa akibat yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Saya menemukan bahwa akibat-akibatnya itu banyak sekali. Namun pada video ini saya mau menyampaikan beberapa akibat yang seringkali terjadi di dalam anak yang mau digugurkan. Akibat yang pertama, ketika seorang anak itu mau digugurkan dan kemudian dia tidak gugur, dia lahir dan dia bertumbuh menjadi sama seperti manusia pada umumnya, maka yang pertama bahwa orang itu hidup di dalam pemberontakan. Kenapa hidup di dalam pemberontakan? Karena kehadirannya itu sudah ditolak sejak dari janin. Dan ketika dia berproses, ketika mungkin si ibu melakukan tindakan-tindakan aborsi lewat mungkin cara-cara yang tradisional ya, dengan cara diurut atau minum jamu-jamuan atau mungkin cara-cara yang lain, namun anak ini tetap lahir, tentu saja sekalipun dia masih anak dalam kandungan, setiap manusia itu punya dorongan untuk bertahan hidup yang sangat tinggi. Ketika saya menyaksikan dokumenter tentang proses aborsi ini, bagaimana janin yang sedang ingin dibunuh itu bereaksi, berusaha mempertahankan hidupnya, ya, berusaha untuk mempertahankan dirinya. Nah, hal apa yang dia alami di dalam kejadian itu terekam di dalam alam bawah sadarnya mungkin. Mungkin sekalipun fungsi otaknya atau pembentukan otaknya belum sempurna, tapi manusia itu kan bukan hanya terdiri dari manusia jasmani ya. Manusia itu kan juga adalah manusia roh, manusia jiwa, dan manusia jasmani. Manusia itu terbagi dalam 3 hal, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi saya percaya roh dari si anak ini sudah menangkap, sudah mengerti. Sehingga anak ini itu hidup di dalam pemberontakan. Karena dia tidak percaya. Bahkan ibunya sendiri ingin membunuhnya. Kalau dia sudah besar dan dia bergabung di dalam sebuah organisasi, dia akan menjadi pemberontak kepada pimpinan. Kalau dia bekerja di kantor, dia akan menjadi pemberontak kepada atasannya. Ketika dia masih kecil pun, di tengah keluarga dia juga menjadi pemberontak. Kalau dia ada di dalam gereja, dia juga akan menjadi pemberontak kepada pimpinannya, kepada pendetanya. Jadi ini adalah tanda atau akibat yang sangat kuat yang biasanya terjadi dalam diri anak-anak yang mau digugurkan.
Akibat yang kedua adalah hidup anak ini yang mau digugurkan ini itu seperti hidupnya dibayang-bayangi oleh maut. Seperti ada bayang-bayang kematian yang mengikuti kemanapun dia pergi. Mungkin ketika dia masih kecil dia pernah kritis karena sakit. Mungkin dia pernah jatuh, mungkin dia pernah kecelakaan. Hal-hal yang mengerikan, yang mengancam nyawanya itu mungkin sering terjadi. Ketika dia kerja, dia sudah dewasa, dia kerja, mungkin dia pernah mengalami kecelakaan kerja yang hampir fatal. Atau dia seringkali mengalami bencana, ada kebakaran, ada tabrakan. Seakan-akan kemanapun dia pergi itu ada bayang-bayang kematian yang ingin merampas kehidupannya. Selain itu, mungkin juga dia pernah berkelahi, terlibat dalam perkelahian. Atau mungkin dia pernah menjadi korban perampokan atau korban kekerasan, ya, korban penodongan dan sebagainya yang sampai mengancam nyawanya. Ini juga merupakan akibat dari tindakan pengguguran yang ketika dia masih di dalam rahim ibu mau dilakukan kepadanya, namun Tuhan memelihara. Akibat yang ketiga, kalau akibat yang kedua tadi seperti diikuti bayang-bayang kematian, maka akibat yang ketiga bisa saja anak ini menyukai kekerasan, brutalisme, senang melihat hal-hal yang sadis, senang melihat hal-hal yang mengerikan bagi orang pada umumnya, tapi dia senang. Dia menyukai kekerasan. Kalau dia nonton film, dia mungkin nonton film yang rating kekerasannya itu mungkin yang tinggi. Jadi dia menyukai kekerasan. Dari menyukai kekerasan, dia mungkin mulai melakukan kekerasan dan hal-hal yang sadis. Mungkin stadiumnya itu stadium rendah terlebih dahulu. Dia mulai belajar menyiksa, dia mulai belajar menyakiti, dia mulai melakukan hal-hal yang dia mampu lakukan. Sampai akhirnya stadiumnya itu semakin hari, semakin tahun, semakin naik. Akibat yang keempat, yaitu anak ini bisa lahir dalam kondisi cacat mental. Tubuhnya, jasmaninya bertumbuh dengan baik, tapi pikirannya, mentalnya itu tidak bertumbuh seiring dengan pertumbuhan jasmaninya atau seiring dengan pertumbuhan umurnya. Pikirannya seperti anak kecil, asik sendiri, ya, atau cacat mental dalam bentuk-bentuk yang lain. Ada orang yang cacat mental itu lambat dalam mengerti sesuatu hal. Ada orang yang juga saya pernah melayani satu anak. Anak ini sangat senang dengan air. Kalau dia ada di dalam air, itu dia bisa dalam durasi yang panjang. Dia tidak merasa dingin. Tapi kalau dia diangkat, ya, dari air kemudian ditaruh di tempat yang kering karena anak ini juga cacat secara jasmani juga. Nanti pada jam-jam tertentu dia minta dibawa ke air. Jadi cacat mental itu beraneka ragam jenisnya, ya. Kemudian yang kelima dampaknya adalah cacat fisik. Kalau tadi cacat mental, sekarang cacat fisik. Cacat fisik itu bisa macam-macam. Ada yang sumbing, ada yang langit-langitnya terbuka, ada yang tangannya pengkor seperti ini, ya. Ada yang berlubang lehernya. Jadi banyak macam. Namun saya tidak mengatakan bahwa setiap orang yang cacat seperti yang tadi, sumbing, langit-langit terbuka, berlubang lehernya, pengkor tangannya seperti ini, atau kakinya, itu pasti anak yang mau digugurkan. Saya tidak berkata begitu. Namun banyak orang dalam kasus yang ditemukan, itu memang anak-anak atau kondisi orang yang seperti itu ketika ditelusuri dalam pelayanan kesembuhan batin, memang mereka adalah anak-anak yang mau digugurkan. Ya, namun bukan berarti setiap orang dalam kondisi itu pasti orang yang mau digugurkan, ya.
Kita tidak bisa mensamaratakan seperti itu. Saya teringat sekian tahun yang lalu, satu kali saya dengan teman saya yang lebih senior, hamba Tuhan, melayani seorang pemudi. Kalau dilihat pemudi ini menarik sekali. Waktu itu kami ada di Kalimantan Barat, saya melayani di Kalimantan Barat di sebuah kecamatan yang ada di sana. Dan kalau dilihat pemudi ini menarik sekali, cantik, bersih. Tapi ketika kami mulai melayani kesembuhan batin bagi pemudi ini, rupanya di lehernya itu tidak pernah lepas dari belitan kain, entah selendang, entah sapu tangan, dan sebagainya. Dan ketika proses pelayanan kesembuhan batin kepada pemudi ini sedang berjalan, Roh Kudus itu membukakan bahwa sebenarnya pemudi ini juga adalah anak yang mau digugurkan. Dan apa yang Roh Kudus sampaikan itu diakui oleh pemudi ini. Sehingga terjadi pemulihan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan kami. Jadi saudara, dampak itu bisa terbawa seumur hidup. Apalagi yang dampak karena cacat fisik ini. Dan yang berikutnya adalah, ada orang-orang, tidak semua anak-anak yang mau digugurkan, tapi saya sebut ada. Ada anak-anak yang mau digugurkan, namun mereka selamat. Dan ketika mereka besar, mereka memiliki nafsu seks yang besar. Nah, orang-orang ini mereka mungkin belum menikah, tapi mereka sudah haus akan seks. Orang-orang ini kalau mereka wanita, itu berpenampilan bisa sangat menggiurkan, sangat menggoda sekali. Karena di dalam dirinya itu seperti ada roh seksual yang kuat. Setiap hamba Tuhan itu harus hati-hati dengan orang-orang semacam ini. Karena mereka begitu pandai, mereka begitu lihai, mereka ada hasrat yang begitu besar. Saudara, selain itu, mungkin kalau mereka ada di dunia perkantoran, kalau mereka ada di komunitas, mereka bisa menunjukkan hal itu, bisa memberikan godaan-godaan. Itulah sebabnya hamba-hamba Tuhan, kita semua itu harus melayani dengan hikmat Tuhan. Tidak boleh melayani kasus-kasus kesembuhan batin itu one on one, sekalipun sesama laki-laki atau sesama perempuan. Pelayan itu minimal harus 2 orang. Kalau saya biasanya saya melayani bersama dengan istri saya, karena sekarang saya sudah menikah. Nah, dampak yang terakhir, yaitu dampak yang ke-7. Seringkali orang yang mau digugurkan ini, kalau tadi yang ke-6 itu punya nafsu seks yang besar, artinya dia yang aktif, dia yang proaktif. Tapi yang ke-7 ini, dia mungkin pasif, sehingga dia menjadi sasaran pelampiasan nafsu seksual orang lain. Dia bisa saja pada waktu kecil mengalami pelecehan seksual, pada waktu remaja mengalami pelecehan seksual, digagahi, atau mungkin dia diperkosa berulang kali. Itu adalah dampak-dampaknya, saudara. Bila saya bisa menyampaikan ini semua, sebenarnya saya menyampaikan ini dengan perasaan yang sedih. Kenapa? Karena saya tahu hari-hari ini, masa-masa ini, korban atau anak-anak yang mau diaborsi itu pasti sangat besar jumlahnya. Dan mereka mungkin ada di antara saudara. Mereka mungkin ada di antara kita. Dan mereka sebenarnya membutuhkan pelayanan kesembuhan batin. Kita perlu membuka diri kita. Bila mereka datang untuk meminta bantuan, saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan ini juga bisa membekali saudara. Sedikit atau banyak bisa membekali saudara untuk melayani orang-orang yang butuh pelayanan kesembuhan batin itu. Dan pada sesi yang ketiga, atau sesi yang terakhir, saya akan membahas bagaimana pemulihan dan penyembuhan bagi anak-anak yang mau digugurkan ini. Kesembuhan batin bagi anak-anak yang mau digugurkan ini. Namun sebelumnya, bila saudara belum subscribe
channel Pastor Agus. Ayo subscribe, berikan like saudara, aktifkan lonceng notifikasinya, share video ini di media sosial saudara, supaya menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin ada orang-orang yang selama ini berusaha mencari jalan keluar dan mereka tidak menemukan jalan keluar. Dan kemudian ketika saudara share video ini, mereka bisa menemukan jalan keluarnya melalui video ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai berjumpa di video yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati.